exclusively, but I am. I'm very famous. I know it doesn't matter to you guys. A lot of you, especially, look at these guys, they're not impressed. Like, I'm famous in Indonesia, they're like, I don't even know what Indonesia is until this evening. And I hate it when, I do have 1 million followers on Instagram, 1 million subscribers on YouTube, and sometimes comedians, they found out about that, and when they introduce me, they'll be like, this guy is a huge deal in Indonesia. And I went on stage and I'm like, I'm impressed. It's embarrassing. It's embarrassing. It's embarrassing for me to tell you this, that I'm famous in Indonesia, sir. I know you're not impressed. Telling you guys that I'm famous in Indonesia is like telling you guys I have a big dick for an Indonesian. It doesn't matter, right? It's not much, I know. Ini adalah Colosseum di Roma, Italia. Sebuah gedung pertunjukan, gedung hiburan paling mutakhir pada zamannya. Kalau di zaman sekarang, di Jakarta terutama, adalah Indonesia Arena. Gue akan cerita banyak soal perjalanan gue ke Roma, ke Berlin, ke Brussels. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Are you not entertained? Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Oke, ini akan jadi episode yang sangat panjang. Minggu kemarin kan cuma 15 menit. Minggu ini akan sangat panjang karena ada banyak kota, banyak kegiatan, banyak destinasi yang masing-masing punya cerita tersendiri. Makanya akan panjang. Ini moga-moga Adit kuat ngeditnya karena footage banyak banget. Bisa jadi ini footage paling banyak sih. Karena secara destinasi emang baru buat gue. Di episode ini seperti yang tadi gue bilang di opening, gue akan bawa lu ke sejumlah kota, Roma, Berlin, dan Brussels. Biasanya sih .id Weekly Vlog kalau jalan-jalan kayak gitu ya, misalnya kemarin ke Philly atau waktu ke Atlanta, biasanya viewsnya nggak terlalu banyak karena mungkin nggak terlalu banyak yang mengharapkan konten travel dari YouTube gue ya. Kalau misalkan konteksnya seru gitu misalkan atau dramatis gitu, biasanya penontonnya banyak. Tapi mari kita mulai. Hari Senin. Seperti yang lo tahu, gue tuh sudah berada di Roma waktu gue bikin monolog vlog minggu lalu. Aktivitas dimulai di hari Senin ke Pantheon. Jadi hotel tempat gue tinggal itu cuman 10 menit, 12 menit jalan tuh udah nyampe ke Pantheon. Pantheon itu tempat memuja seluruh dewa. Konon katanya seluruh agama pada masanya, tapi lebih tepatnya sebenarnya seluruh dewa sih. Karena tiap dewa punya, ini dewanya masyarakat Romawi ya. Setiap dewa kan punya pengikutnya sendiri-sendiri, jadi semuanya itu ngumpulnya di tempat yang sama. Gue punya penjelasan soal Pantheon itu seperti apa dan punya footage-nya, nanti lihat aja penjelasan gue, nanti akan dimasukin Adit sambil lu lihat footage-nya seperti apa. Bangunan yang ada di belakang gue namanya adalah Pantheon. Bangunan ini dibangun katanya dari sumber yang saya baca 25-27 sebelum Masehi. Berarti bangunan di belakang ini usianya lebih dari 2000 tahun. Harusnya ya, kalau gue nggak salah. Nah, bangunan ini didesain untuk jadi tempat pemujaan. Konon katanya untuk tempat semua agama dan kepercayaan beribadah. Tapi kan ini kan pada zamannya ya. Ada informasi juga yang mengatakan ini tempat mereka, masyarakat Romawi, menyembah 12 dewa mereka pada zamannya. Nah, bangunan ini sangat terinspirasi dari bangunan serupa untuk fungsi yang serupa di Yunani, namanya Parthenon. Jadi kan kekaisaran Romawi kan wilayahnya kan nyampe ke Yunani tuh. Mereka nyampe Yunani, mereka ngeliatnya, wah bagus, bikinlah di tempat saya gitu kurang lebihnya. Makanya mereka ngebangun sesuatu yang mirip banget kayak Parthenon, namanya Pantheon. Dan lu bisa ngelihat ciri-ciri arsitektural Yunaninya di bagian fasad atau bagian depannya, yaitu atap yang segitiga dan juga terutamanya pilar-pilar besarnya.
Yang membedakan Pantheon dengan Parthenon adalah ketika lu masuk ke dalam, di wilayah dalamnya ada sesuatu yang belum pernah terjadi pada zamannya, yaitu bangunan arsitektural besar yang bentuknya melingkar. Yang jadi inspirasi mereka, si Parthenon itu juga bentuknya kotak. Cuman oleh masyarakat Romawi, mereka membuat sebuah inovasi, membangun bangunan yang melingkar. Dan kalau lihat dari depan, kalau tegak lurus, nggak kelihatan kayak ada lingkaran di belakangnya. Pas masuk, ceritanya mau ngasih kejutan, pas masuk terus lu ngeliat, wow, megah sekali. Saya jadi pengen beribadah gitu niatnya. Nah, kontribusinya Kekaisaran Romawi adalah membangun sebuah gedung besar yang bentuknya melingkar. Tanpanya, ya mungkin kita nggak punya gedung-gedung seperti yang kita miliki sekarang. Kalau nggak ada Pantheon, mungkin gedung DPR kotak. Kayak kotak amal. Tempat rakyat naruh uang, mirip sih. Setelah itu, hari Senin memang gue meniatkan diri untuk pergi ke Vatikan. Gue udah ngincer mau ke Vatikan, gue udah tontonin video-videonya soal Vatikan. Bahkan gue nontonin video-video tentang Roma seperti apa. Dan perjalanan ke Vatikan adalah perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Tidak mesti jadi orang yang percaya dengan agama Katolik, karena gue seorang Muslim, untuk bisa menikmati apa yang diperlihatkan di dalam Vatikan. Gue sekali lagi juga punya video penjelasannya, silakan dilihat aja penjelasan gue soal ke Vatikan, dan gue punya banyak footage untuk mendukung penjelasan tersebut. Jadi kemarin gue melakukan perjalanan ke Vatikan. Biasanya monolog kayak gini gue tunggu setelah 1 minggu selesai, tapi gue takut lupa apa yang kemarin gue lewatin dan gue denger dan gue terima informasinya. Jadi gue pikir sehari setelahnya langsung gue bikin penjelasannya aja. Gue ke Vatikan karena kalau lagi berada di Roma dan nggak ke Vatikan kayaknya kehilangan 50% dari kesempatan yang bisa didapatkan berada di Roma. Plus sebagai alumni Coliseo Gonzaga, gue pikir sekalian untuk menghangatkan ilmu-ilmu yang gue dapatkan. Walaupun pada zamannya gue nggak tahu banyak ya, karena kan kalau di Gons di pelajaran agama yang Muslim atau yang agama lain itu boleh keluar kelayapan gitu, main basket segala macam. Tapi gue terpapar sama ajaran agama Katolik karena 3 tahun di Coliseo Gonzaga tersebut. Masuklah gue ke Vatikan. Gue untuk yang penasaran, gue ngambil paket travel gitu. Paket travel itu sebenarnya banyak kan, lu bisa pilih-pilih gitu. Tapi yang akhirnya dipilih itu adalah, atau mungkin salah satu alasan memilih satu buah paket travel dari yang lainnya adalah karena ada yang nawarin fast track gitu, bypass antrian panjang. Terus di dalam pilihan paket tersebut utamanya yang ditawarkan adalah ngelihat museum-museumnya, ngelihat Sistine Chapel, terus bisa ke Basilika, di tulisannya Basilica's Church, tapi kayaknya disebut church, mungkin church gitu, tapi kayaknya fungsi tidak hanya sebagai gereja saja. Nanti gue jelasin. Tapi gue ngambil paket tersebut karena biar ada konteksnya, ada penjelasannya, plus biar cepat. Nah, waktu masuk sama si travel guide-nya, ibu-ibu, itu kami masuk ke satu kayak gerbang utama, jadi kayak tembok gitu. Temboknya ada pintunya, terus kasih tahu Vatikan. Terus lu bisa lihat itu ada antrian panjang, dan gue lewat antrian yang berbeda. Cukup banget tuh, gue ngelewatin antrean yang berbeda. Di saat yang lain rakyat jelata lagi pada ngantri, gue ngelewatin antrian yang berbeda. Gue ada videonya tuh bilang minggir lu miskin. Masuk ke dalam, terus ngelewatin sejumlah keamanan, barang-barang segala macam, mesti naruh tas, handphone, biasalah. Diingetin sama guide-nya bahwa Vatikan itu state terpisah ya, dia punya aturan sendiri yang mesti kita hormati. Beda dengan Italia. Nah, masuk ke dalam, kami diajak ke sebuah kayak area, mungkin kayak lobby gitu ya, yang mana sebenarnya di situ tuh ada original entrance and exit pada zamannya dulu. Jadi ketika itu didesain pertama kali, entrance-nya itu adalah sebuah tangga yang memutar.
ke atas dan ke bawah ada rekamannya. Cuman karena ada banyak penambahan bangunan terus gitu, tentu orang-orangnya juga tambah banyak yang main ke situ. Akhirnya mereka punya entrance yang baru. Terus dari situ lalu kami diajak untuk ngelihat sejumlah museum. Jadi ada banyak sebenarnya museum di dalam Vatikan. Tapi kalau kita ngeliatin semua museumnya, waktunya nggak ada. Gue sempet ngeriset sendiri, katanya tuh ada satu wilayah. Sebenarnya gini sih, museum-museum itu tuh memperlihatkan banyak koleksi-koleksi sejarah. Termasuk katanya di dalamnya itu ada banyak artefak atau peninggalan dari semua agama. Sebagai muslim sebenarnya gue penasaran kan, karena kan banyak banget patung di sana kan yang berada patung. Jadi gue penasaran yang ditinggalkan di situ apa gitu. Cuman pilihan museum yang akhirnya diambil sama si guide-nya adalah pilihan museum yang kata dia penting-penting aja dan mengarah ke Sistine Chapel. Nah, tapi sebelum masuk ke semua museum itu, kami sempat dibawa ke sebuah taman namanya apa gue lupa, tapi pokoknya setelah masuk semua keamanan itu terus kita keluar sudah kayak taman gede banget, namanya kalau nggak salah Pine Plaza atau Pine apalah gitu, karena jadi ada pine cone gitu. Dua item yang paling kelihatan adalah si pine cone itu, sama ada kayak bola gitu terbuat dari entah bahan metal apa ya, perunggu atau besi atau apa gue nggak tahu, yang sebenarnya tadinya posisinya diem, ternyata bisa diputerin. Jadi guide-nya bilang, ini by the way, kata dia, by the way cuman guide doang yang boleh ya, dia masuk ke pembatasnya terus dia dorong sendiri gitu. Dia bilang harusnya kalau angin lagi kenceng tuh dia bisa muter sendiri. Katanya itu adalah sumbangan dari seniman siapa. Ceritanya kan bentuknya kayak bola dunia, tapi di dalamnya kelihatan mekanisme di dalam bola dunia gitu. Kalau kata si tour guide-nya sih, you have to understand how the world works in order for you to understand the world gitu kurang lebihnya. Makanya kalau lu lihat bola globe-nya itu ada kayak coaknya, di dalam itu ada kayak gerigi-gerigi gitulah. Abis dari ngeliat itu baru diajak masuk ke museum. Sebelum masuk ke museum, guide-nya tuh berhenti di depan kayak infografis terkait Sistine Chapel. Kenapa? Karena di dalam Sistine Chapel nggak boleh foto dan nggak boleh video, dilarang. Ada satu pengunjung yang bertanya, kenapa sih nggak boleh foto dan video di dalam Sistine Chapel? Ini kata guide-nya ya, yang gue dengar. Kata guide-nya adalah karena restorasi dari Sistine Chapel itu disponsori sama apa gitu. Kalau gue nggak salah nangkap ya, nggak tahu perusahaan Jepang atau pemerintah Jepang. Dan abis itu ada hak ciptanya, ada rights issue-nya. Kayak sebenarnya, gue nggak tahu lu tahu ini atau enggak. Sebenarnya tuh kita tuh nggak boleh sembarangan foto Menara Eiffel karena ada copyright-nya. Nggak boleh foto dalam kondisi lampu nyala kalau gue nggak salah, gue lupa gitu. Nah jadi kurang lebihnya ada isu itu, makanya di dalam tuh orang nggak boleh ngelihat. Tapi kemungkinan besar juga adalah supaya orang fokus aja dengan mata kepalanya ngelihat karya seni yang mengagumkan tersebut. Nah penjelasannya menarik sekali. Jadi kan Sistine Chapel itu terkenal karena lukisan yang dibuat oleh Michelangelo. Sistine Chapel adalah sebuah chapel atau kapel ya. Diambil dari salah satu nama salah satu paus, yaitu Sixtus. Namanya makanya jadi Sistine Chapel. Nah Sistine Chapel itu sebenarnya udah jadi, dan si atapnya itu udah ada hiasannya kasarnya. Jadi diwarnain biru, gue lupa nama warna birunya apa, tapi kata itu warna biru yang mahal dan ada bintang-bintangnya, jadi ceritanya langit itu. Tapi karena mungkin pengerjaannya nggak oke, retak-retak, maka Paus nyuruh Michelangelo untuk lukis. Michelangelo nggak mau sebenarnya, karena Michelangelo nggak mau dikenal sebagai pelukis saja. Michelangelo kan seperti mungkin seniman pada zamannya, seniman Renaissance pada zamannya kan. Leonardo da Vinci juga tidak hanya dikenal sebagai seorang pelukis, dia engineer juga, dia filsuf juga, dia ahli antropologi juga, dia politisi juga, banyak hal lah dia. Nah si Michelangelo tadi nggak mau, nolak, apalagi diminta masih Paus tolong dong dilukis 12 Apostle. Tadi barusan lu lihat gak ada yang jatuh? Itu tai burung bangsat bener. Ada tokai burung jatuh sini.
gue lagi cerita tentang agama Katolik, lu pupupin, nggak beres banget. Maaf ya pemuka atau pemeluk agama Katolik ini, burung yang mau pupupin saya. Tapi terus gitu si Michelangelo nggak mau, cuman pada akhirnya ya masa lu nolak paus gitu kan, disuruh paus gitu, akhirnya dikerjain. Tapi Michelangelo hanya mau ngerjain sesuai dengan keinginan dan konsepnya dia. Nah jadi dia bilang, saya mau lukis di atas tuh Exodus atau penciptaan, masa penciptaan, creation. Makanya ada lukisan penciptaan Adam. Pokoknya proses penciptaan, gue lupa ya kan saya muslim ya. Jadi itu ada dibagi-bagi hari keberapa. Terus di sekitarnya itu ada semua kisah-kisah yang ada di Bible gitu. Ada David versus Goliath, ada gambarnya. Pokoknya semua lah yang terjadi di situ. Dari penciptaan, termasuk penciptaan Adam yang digambarkan sama Michelangelo. Adam lagi begini, lalu tangannya, jarinya mau nyentuh sama jarinya Tuhan. Yang mana kalau lu perhatiin gambarnya, Tuhan tuh muncul dari sebuah bentuk yang bentuknya kayak otak yang kebagi dua. Di dalamnya ada banyak sekali manusia dan ada Eve, ada itu kan Adam ya, ada Eve yang kelihatannya lagi dari bawah tangannya Tuhan ngelihat ke arah Adam dengan penuh perhatian gitu lah. Terus gambar otak itu jadi kontroversi karena banyak yang punya teori sendiri. Ketika ada gambar Tuhan keluar dari wujud otak, mereka bilang kayaknya Michelangelo pengen bilang bahwa Tuhan tuh hanya dalam pikiran manusia. Kesannya Michelangelo nggak percaya Tuhan. Tapi sebenarnya faktanya adalah Michelangelo adalah umat Katolik yang sangat taat. Bahkan semakin tua dia semakin dalam dengan keagamaannya. Marjan, sirup marjan. Terus dia menghabiskan 3-4 tahun untuk melukis atapnya. Yang dilukis dengan scaffolding, lalu dia tiduran sambil melukis tiduran. Dan sebenarnya dia sebel ngelakuin itu, dia nggak mau ngelakuin itu, sehingga dia menyisipkan gesture kesel sama orang-orang gereja yang nyuruh dia. Kayaknya nggak serta-merta sama paus ya, karena dia juga sebenarnya nggak suka sama kardinalnya dan segala macam, nanti gue ceritain. Jadi di antara lukisan yang ada di Sistine Chapel, ada satu yang tangannya begini. Dan begini di Itali, terutama pada zamannya, itu sama dengan begini. Konon Michelangelo tuh ngelukis itu karena dia berpikir siapalah yang akan ngeh orang gue lukisnya di atas gitu. Dia sudah tahu Michelangelo kalau teknologi maju, manusia pada akhirnya menangkap gesture ini. Karena Michelangelo tuh kesel, jadi gue bisa relate sama itu. Waktu itu seorang stand up comedian nanya sama gue dibayar untuk stand up untuk sebuah acara politik. Dia bilang gue butuh duitnya, tapi gue nggak serta merta setuju dengan pesan yang politisi ini ingin sampaikan lewat gue. Jadi gue bilang sebenarnya lu bisa aja kerja, namanya juga kerja, lu ngelakuin apa yang dia minta, tapi be witty about what you want to criticize and what you actually believe gitu. Selipin ke situ. Dan akhirnya dia lakuin itu, dan ya gue ngeliat lukisan Michelangelo ketawa sendiri karena ternyata seniman di mana-mana sama aja. Nah, setelah 3-4 tahun ngerjain atapnya, Michelangelo juga ngelukis terutama altarnya, yang mana adalah Judgment Day atau hari kiamat, di mana dia menggambarkan chaosnya kiamat dengan sentral Yesus dan Maria Magdalene kalau nggak salah. Dan yang menarik adalah sebenarnya kayaknya bukan Maria Magdalene, gue nggak tahu sih, kayaknya ada perempuan bersama dengan Yesus atau Bunda Maria, nggak tahu deh gue. Sentral dari mural yang dibikin sama Michelangelo adalah Bunda Maria dan Yesus, dan sebenarnya orisinalnya semuanya tuh telanjang, bulat, kecuali Yesus dan Bunda Maria yang berpakaian.
Konon katanya Michelangelo tuh pengen bilang bahwa sebenarnya kita semua tuh telanjang di mata Tuhan. Apa sih yang lu pengen tutupin? Tuhan juga tahu semuanya. Tapi dikritik sama pihak gereja, terutama kardinal-kardinalnya yang katanya, gila ini kan gereja, kok jadi kayak rumah bordil sih, banyak yang telanjang gitu. Tentu perdebatan seni dan konteks ini juga sesuatu yang terjadi sampai dengan zaman sekarang ya. Perdebatan seni dan konteks antara yang punya seni dan yang ngasih kerjaan ke seniman tersebut. Si Michelangelo saking sebelnya dengan kardinalnya mengkritik karya dia, si kardinal tersebut itu ada dalam lukisan Judgment Day-nya. Di pojok kanan bawah itu ada neraka. Di depan neraka itu ada wajah si kardinalnya yang digambarin pakai punya tanduk domba atau apa gitulah. Jadi bayangin Michelangelo ngerjain lukisan untuk gereja, tapi sebel sama kardinalnya digambarin masuk neraka. Saking sebelnya ditaruh di situ, dan semua orang kenal itu wajahnya wajah kardinalnya. Dan bukan cuma dia naruh wajah kardinal yang dia sebelin di dalam lukisannya, Michelangelo bahkan naruh mukanya sendiri di dalam mural tersebut. Yaitu ada satu bagian Santo Bartolomeo ya kalau nggak salah. Itu kan kalau gue nggak salah juga meninggalnya dikuliti. Jadi ada gambar Santo Bartolomeo lagi megang kulitnya yang lepas. Tapi menariknya si Michelangelo tuh naruh wajahnya di dalam kulit tersebut. Gitu kurang lebih. Alasan kenapanya ada banyak kontroversi, ada banyak alasan, ada banyak versi musik, lu bisa cari sendiri di Google. Sorry, ada yang gue lupa. Jadi ini Adit tolong selipin ya. Jadi kan tadi gue cerita Michelangelo tuh waktu ngelukis altar itu kan sebenarnya semuanya telanjang kecuali Yesus dan Bunda Maria. Telanjang karena argumennya adalah kan kita semua telanjang di mata Tuhan, nggak ada yang perlu disembunyiin, gitu konsepnya si Michelangelo. Paus yang menugasi area setuju dan menerima. Paus berikutnya nggak suka. Paus berikutnya bayar seniman lain untuk nutupin semua anggota tubuhnya. Makanya kalau misalnya ngelihat sekarang di daerah selangkangan dan di daerah pantat itu ditutupi sama kain. Tadinya telanjang. Dan itulah censorship terhadap karya seni. Kalau lu nyimak baik-baik, atau misalkan kalau misalnya lu ke Vatikan ya, dan lu nyimak baik-baik semua yang ada di situ, ada banyak hal-hal menarik tentang apa yang terjadi atau hal-hal kontroversial dan mungkin kesalahan yang masih ada sekarang itu bahkan bisa ditemukan zaman dulu dan ada di Vatikan. Kayak contohnya salah satunya sempat dijelasin bahwa nepotisme adalah kata yang diawali dari Vatikan atau mungkin dari gereja pada zamannya, karena dulu yang menggantikan paus adalah kenalan-kenalan atau relatifnya si paus yang jadi kardinal. Karena nepotism itu dari kata nepoti atau nepote yang berarti relatives atau kenalan. Jadi kata nepotisme itu datangnya dari sini, dari Italia. Kata nepote atau nepoti itu adalah relatif. Jadi nepotism itu kecenderungan untuk kenalannya kemudian berkuasa gitu. Karena dulu prakteknya adalah paus-paus itu sering nunjuk kardinal yang kenalannya dia, ponakannya, bagian dari keluarganya naik menggantikan jadi paus gitu. Dan itu terjadi sekarang. Yang dapat jabatan adalah yang kenal-kenal. Anak jadi wapres, anak jadi ketua umum. Tidak ada kaitannya. Nah, dia ngerjain mural di altar itu, lukisan di altar itu 6 tahun. Jadi total 10 tahun dia mendedikasikan waktunya untuk gereja. Udah kayak kerja 10 tahun di situ. Semua orang nanya, Michelangelo di mana ya? Di sana, di mana lagi orang kerja di situ mulu. Dia pada akhirnya kesel sama gereja karena demi kerjaan ini yang sebenarnya gue juga nggak mau lakuin, karena gue nggak mau cuma dikenal sebagai seorang pelukis. Dia bener-bener rusak mental, badannya sakit, punggungnya sakit, matanya rusak. Ya gimana ngelukisnya tiduran gitu. Ironisnya setelah Sistine Chapel itu selesai dikerjain sama Michelangelo, dunia menjuluki Michelangelo the God of Painters. Datang dari orang yang sebenarnya nggak pengen dikenal sebagai seorang pelukis saja.
Setelah dijelasin, baru kami masuk ke dalam, ngelewatin museum-museum tadi. Gue lupa museum-museumnya apa aja, tapi ada patung-patung kepala, ada patung-patung bust, ada koleksinya. Kami juga masuk ke museum hewan disebutnya, yang ada semua patung-patung hewan, ada patung dewa-dewa dan dewi-dewi. Ada satu patung yang gue ingat, ada patung dewi komedi kalau nggak salah, dia megang topeng komedi. Terus setelah ngeliatin sejumlah museum, sempet ke area piazza gitu, kayak taman di tengah-tengah, di mana taman di tengah-tengah itu dikelilingi sama bathtub yang pada zamannya hanya dimiliki sama orang kaya. Jadi bathtub aja, ada sarkofagus juga tapi ada bathtub aja. Terus masuk lagi ke dalam, kami ngelewatin di dekat area patung Dewi komedi itu, ada bathtub gede banget. Jadi katanya Paus pengen punya bathtubnya gede banget. Tapi setelah selesai di order, nggak bisa masuk ke dalam bangunannya karena pintunya nggak cukup. Jadi dia bikin Oculus di atas untuk masukin bathtubnya ke bawah. Saking pengennya. Perlu diingat bahwa ini gue bisa salah ya, karena gue lupa ingat antara yang gue baca sama yang gue dijelasin. Jadi kan sebenarnya kan Roma itu melewati beberapa fase kerajaan, terus fase gue lupa namanya demokrasi atau pokoknya fase berpolitik lah dengan representatif dan segala macamnya, baru fase kekaisaran. Jadi ngeliatin fase sebelum akhirnya jadi negara Italia. Terus tadinya tuh sempat terbagi ke beberapa kerajaan, terus dipersatukan sama Paus, sama The Pope. Jadi ada satu Paus, gue lupa nama siapa, itu Paus yang paling ambisius. Dia yang ingin menyatukan semua itu jadi satu wilayah negara Italia. Kemudian akhirnya lepas lagi ketika dipegang sama kaisar atau siapa gitu. Jadi ada masanya Paus dan gereja itu sentral dalam kepemerintahan. Bahkan nanti gue ceritain pas ngomongin soal Kolosium. Kolosium sendiri oleh Paus sempat dijadiin tempat ibadah karena pengen dalam tanda kutip mencuci semua keberingasan dan semua darah yang pernah terjadi di situ, jadi tempat ibadah gitu pada masa Paus atau gereja berkuasa secara politis gitu. Baru kemudian kita masuk ke Sistine Chapel, dibilang nggak boleh foto, nggak boleh video, ada yang mau nyoba-nyoba ditegur. Terus disitulah gue ngeliat hasil karya Michelangelo dan mengingat lagi cerita-ceritanya. Dan emang harusnya gitu, dijelasin di luar, di dalam nggak usah foto-foto, nggak usah video-video, nikmatin aja. Capek itu kerjanya 10 tahun. Michelangelo membuat lukisan itu untuk dinikmati oleh mata. Setelah itu kami keluar, melewati lorong gitu, kemudian sampai ke sebuah wilayah yang disebutnya Saint Peter's Plaza kalau nggak salah, yang mana sekarang area itu dipakai untuk misa bersama dengan Paus yang sekarang. Tadinya di dalam Basilikus itu, dalam Basilika. Cuman mungkin karena sekarang perannya lebih kepada tempat wisata ya, atau / museum, area dilakukan di luar. Makanya pas kami nyampe sana tuh udah sore, itu udah banyak kursi banget. Katanya tiap Rabu atau tiap hari apa gue lupa, ada misa, dan misa di situ dipimpin langsung sama Paus. Dan untuk bisa ikutan di situ lo harus daftar, jadi nggak semuanya bisa. Terus baru kita masuk ke basilikanya. Nah, ada dua cara untuk masuk, ada masuk dari basilikanya atau masuk dari makamnya. Jadi di bawah Basilika Church itu ada makamnya para paus, beneran makamnya. Jadi pas gue masuk tuh ada makamnya sebelah kanan, sebelah kiri, makam aja gitu. Ini makam paus yang ini, ada yang ketutup kaca sendiri, nanti lu lihat ada ketutup kaca sendiri, dibatasin. Ternyata itu adalah makamnya Saint Peter's, Paus pertama. Terus baru saya tidak bermaksud menyinggung ya umat Katolik, tapi harus diakuin itu menarik tapi agak takut gitu, terutama karena jadi ketika kita naik ke atas Basilika itu
sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Gue kan datang dari latar belakang desain ya. Gue kuliah seni rupa, jurusan gue desain. Jadi tentu apapun yang sifatnya seni dan desain dan arsitektural itu selalu mengagumkan. Dan kemanapun gue ke sebuah kota, bangunan yang dijadiin pusat wisata utama biasanya gue datengin, kayak misalkan kenapa gue ke gereja gitu ya, ke Basilikus atau Basilika, karena emang itu adalah wisata utama di Vatikan kan. Sama seperti waktu gue ke Istanbul, gue ke Blue Mosque dan ke Hagia Sophia. Itu kan praktis. Kalau Blue Mosque kan masjid ya, sholat lagi gue di situ. Mumpung di Blue Mosque sholat. Terus gitu, tapi seharian abis itu gak sholat lagi. Terus gitu waktu gue di Hagia Sophia itu kan masjid juga, tapi seperti materi istirahat gue pernah dijadiin gereja juga. Makanya di bawah mimbar sholat Jumat, di atasnya ada lukisan Bunda Maria lagi gendong bayi Yesus gitu. Sekarang kalau nggak salah di masa Erdogan jadi masjid lagi. Dan indah juga, makanya gue mengapresiasi, dan indah sekali. Besar, indah. Tapi di situ juga ada makam para paus, dan makam para pausnya itu seperti, gue nggak tahu apakah ini istilah yang benar ya, tapi seperti mummified gitu. Karena tulisannya adalah di balik kaca ini adalah jasad paus. Jadi kelihatan lagi begini gitu. Ada yang bentuknya kayak kulit gitu, nggak tahu apakah itu emang di mummified ya karena pakai balm. Ada yang kayak ditutupi perunggu, mungkin kayak kasketnya, gue juga nggak tahu. Tapi ada di situ semua. Termasuk ada makamnya Paus Gregorius, yang kalau lo inget namanya adalah Paus yang menciptakan kalender kita pakai sekarang. Makanya kan kalender kita disebutnya Gregorian calendar gitu kalau gue nggak salah, atau Gregorius calendar, karena diciptakannya sama Paus tersebut. Itu adalah makamnya Paus Gregorius. Kalau Anda merasa kenal dengan namanya, itu adalah yang menciptakan kalender Gregorian yang kita gunakan hari ini, termasuk oleh orang Islam. Makasih Paus Gregorius. Bahkan waktu kami di taman luar, gue ada footage-nya, gue nggak tahu Adit bisa nemuin atau enggak. Ada tower sederhana. Gue zoom, terus gue zoom out lagi. Itu adalah tempat si kalender pertama kali diciptain. Jadi, makanya gue bilang, terima kasih Paus Gregorius, karena karya dinikmati sama umat Muslim, umat Hindu, umat Buddha, semua mengikuti Paus. Ada gue bikin terima kasihnya. Setelah ngelihat semua itu, barulah gue keluar. Dan itu perjalanan yang cukup panjang dan perjalanan yang sangat-sangat menarik. Oh iya, ada yang gue lupa. Setelah melihat Sistine Chapel, menuju keluar itu melewati satu lorong yang kanan kirinya ada tapestry. Tapestry itu apa ya, kayak tenun kayak karpet gitu, yang dikerjakan desainnya ya oleh Raphael, seniman Renaissance juga. Nah, dari penjelasan yang gue lakukan ke belakang, pasti lu menangkap 3 buah nama: Leonardo, Raphael, Michelangelo. Tambah 1 jadi kura-kura ninja, Donatello. Memang terinspirasi dari nama seniman Renaissance. Udah, terus gitu keluar, selesai deh perjalanan ke Vatikan. Moga-moga nggak ada yang lolos. Ya, kalau gue tunggu sampai Senin depan untuk ceritain, udah pasti gue lupa banyak. Kita masuk ke hari Selasa. Hari Selasa, gue pergi ke Kolosium. Nah, Kolosium lah incaran utama gue ketika gue ke Roma. Untuk banyak orang, Kolosium kan tempat gladiator bertarung. Tempat lebih mirip arena tinju atau arena UFC kan. Di benak banyak orang. Tapi di benak gue, Kolosium itu gedung pertunjukan. Pada masa itu, yang disebut sebagai pertunjukan
atau yang dijadikan hiburan ya pertarungan para gladiator. Kalau lo nonton film Gladiator kan si Commodus kan bilang kan bahwa gue bakal bikin rakyat sayang sama gue dengan gue kasih pertunjukan. Selama berapa ratus hari, 100 hari kalau nggak salah, 100 hari berturut-turut pertunjukan terus. Dan ini memang benar-benar ada dalam sejarahnya. Walaupun seingat gue mungkin bukan Commodus bukan yang melakukan itu. Dan bahkan senator-senatornya di film Gladiator juga bilang pintar juga tuh si Commodus. Karena dia ngasih rakyat hiburan. Rakyat terhibur ya rakyat senang sama yang ngasih hiburan dan rakyat akan senang sama Commodus gitu kurang lebihnya. Nah karena gue adalah seorang penampil, gue juga nanti 30 Agustus 2025 akan manggung di Indonesia Arena. Yang mana adalah gedung pertunjukan, sebenarnya gedung olahraga tapi juga jadi gedung pertunjukan yang termutakhir di Jakarta bahkan mungkin Indonesia. Gue jadi pengen ke Colosseum dan bercerita ini adalah penjelasan gue soal Colosseum beserta footage-nya. Sekarang adalah saatnya untuk gue bercerita soal perjalanan kemarin ke Colosseum. Sebenarnya target utama gue ketika gue ke Roma adalah ke Colosseum. Gue ngerasa relate, bukan dengan Colosseumnya, bukan dengan kaisarnya, tapi dengan orang-orang yang bertarung di dalam Colosseum. Bertarung untuk ribuan orang yang ada di Colosseum untuk nonton sebuah pertunjukan. Karena walaupun sekilas itu kayak pertunjukan bantai-bantai yang berantem-beranteman, tapi menurut gue tuh itu pertarungan antar gladiator di Colosseum itu adalah wujud dunia hiburan yang sesungguhnya. The truest form of entertainment. Kenapa? Karena semuanya ada di situ. Ada kemenangan, tentunya kalau gladiator berhasil, ada drama. Kalau gladiator yang kita dukung sedih, ada rasa takut. Kalau misalkan gladiator harus berlawanan dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan gitu, hewan-hewan buas gitu. Ada kelegaan kalau misalnya berhasil menang, semua perasaan itu muncul jadi satu. Makanya sebagai seorang entertainer, gue bisa ngebayangin orang yang sebenarnya tadinya ada di Colosseum itu untuk bertahan hidup, ujung-ujungnya adalah sebenarnya entertainer. Dia bagian dari entertainment industry, one of the oldest and the truest form of entertainment. Dan sebagai orang yang pernah berdiri di depan ribuan orang, gue ngerasa relate aja. Tentu saya tidak mau bertarung dengan siapa-siapa dan gak mau melawan singa atau harimau, tapi maksud gue menghibur ribuan orang tersebut, menghadirkan drama, menghadirkan keseruan, tawa dan segala macam, itu sesuatu yang relatable. Gue pengen ada di situ dan ngelihat sekitar dari arena, ngebayangin apa rasanya ada di situ. Nah, tapi sebelum cerita soal perjalanan ke dalam Colosseumnya, gue mau cerita konteksnya dulu. Colosseum itu jadi penting karena di mana dia dibangun. Dulunya lahan yang sekarang jadi Colosseum gede itu, dulunya itu tuh kolam segede gitu, segede Colosseum itu dulunya kolam. Mungkin lo bertanya-tanya, itu kolam atau danau gede banget? Kolam. Dan kolam itu hanya bagian kecil dari rumah yang begitu luas milik Kaisar Nero. Jadi Roma kan punya banyak kaisar. Salah satu kaisar yang paling bengis, paling sembarangan, paling semaunya adalah Kaisar Nero. Jadi waktu itu ada kebakaran di wilayah Roma, terus Kaisar Nero bilang, gue mau bangun rumah di sini. Nama rumahnya apa ya? Domus Imperium atau apa gitu. Tapi pokoknya rumah gede banget. Saking gedenya, kolam yang tadi gue ceritain itu, kolam yang gede banget segede Colosseum itu kanan kirinya itu kamar untuk tamu. Jadi itu tadi cuma wilayah tamu doang. Rumahnya gede banget, lo bisa cek di YouTube atau cari di Google sendiri. Rumah itu gede banget. Dan rumahnya datang dengan banyak sekali inovasi. Salah satunya itu adalah water pipe yang menyambungkan dari air gunung, dari sungai, dari air terjun gunung, yang airnya itu ditarik langsung ke kota, tepatnya ke rumahnya si Nero. Makanya
konon ada banyak tempat minum air di Roma tuh airnya seger karena memang water pipe yang datangnya langsung dari gunung gara-gara Kaisar Nero yang masih dipakai sampai dengan hari ini. Tapi salah satu fitur rumahnya Kaisar Nero yang paling keren dan gak tahu ya, menurut gue keren karena mengagumkan adalah dia tuh punya dining area yang rotating. Lu tau gak kalau misalkan zaman sekarang tuh kan ada restoran-restoran, ini biasanya terkenal di 90-an, restoran di atas gedung yang restoran tuh muter. Jadi lu sambil makan tuh jendela yang lu lihat atau jendela di belakang lu tuh berubah view karena restorannya muter. Di rumah Kaisar Nero tersebut sudah ada. Lu kebayang gak sih? Saya pengen dong makan tapi saya pengen pemandangannya berubah-berubah gitu. Terus dibikin. Jadi untuk supaya itu bisa terjadi, area dining room itu dibikin kayak di atas. Jadi rumahnya itu kan beberapa lantai. Ditinggiin terus di pojok kiri bentuknya muter, terus digerakinnya pakai air yang tadi disambungin itu. Jadi ada air yang untuk minum, ada air yang disambungin untuk turbin. Jadi supaya ininya muter, terus ini muter gerigi sini supaya ini muter pelan-pelan. Gokil. Nah, Kaisar Nero ini kan sangat semaunya, sehingga dia menghabiskan duit kerajaan untuk proyek-proyek gedenya dia. Memang kadang-kadang ada tuh kaisar-kaisar atau raja-raja yang punya proyek-proyek ambisius pribadi yang menghabiskan duit negara. Nero salah satunya. Dan karena duit negara udah habis untuk proyek-proyeknya si Nero ini, ada banyak hal-hal yang akhirnya dipajakin. Tadinya nggak pernah dipajakin, tapi kemudian dipajakin untuk pertama kali di masanya Kaisar Nero. Salah satunya adalah toilet umum. Toilet umum dipajakin karena kalau nggak ada anggaran untuk ngebersihin, untuk membuat itu wangi dan segala macamnya, toilet kan jadi bau. Akhirnya Nero yang bilang, ya udah kalau gitu orang kalau mau kencing bayar. Terus penasihatnya bilang, Kaisar Nero ini kencing, masa kencing bayar? Terus kalau nggak salah kutipannya gue lupa ya, tapi lu cari tahu sendiri. Tapi kalau nggak salah Kaisar Nero bilang, money has no smell, bayar pokoknya. Gitu. Nah, seperti bisa bayangkan, banyak sekali rakyat yang nggak suka sama Kaisar Nero karena semaunya kan. Akhirnya setelah Kaisar Nero, ada kaisar berikutnya, namanya siapa ya? Vesiditus, namanya gue nggak hafal. Namanya pokoknya si kaisar ini menghancurkan semua rumahnya si sorry gue sambil Google tapi nggak nemu lagi. Domus Aurea Vespasian. Kaisar Vespasian ngancurin semua rumahnya. Si Domus Aurea itu dihancurin semuanya. Lalu dia ngebangun fasilitas untuk rakyat di atas rumah yang tadi rumah Nero. Jadi ceritanya si kaisar tersebut bilang, gue pengen balikin ini kepada rakyat. Dan di atas wilayah yang cekung itu, si kolam itu dikeringin, dibangunlah Kolosium yang dibangun dalam 2 periode kekaisaran. Periodenya si Vespasian sama anaknya Titus. Dibangunlah si Kolosium tersebut. Nah, Kolosium tersebut itu secara fungsi itu banyak, dan karena melewati berbagai macam era dan berbagai macam kekaisaran, dia tuh bukan cuma dipakai tempat hiburan aja, bahkan sempat dipakai untuk tempat ibadah kayak Monas untuk demo-demo keagamaan. Tapi oke, gue cerita soal datang ke Kolosium. Jadi Kolosium itu gue kesana pakai travel, ada banyak paket travel. Gue ngambil paket travel yang membawa ke arena floor. Jadi nggak semua travel itu ke lantai arena. Kebanyakan bahkan paket-paketnya itu cuma di tribun-tribunnya aja, muter-muter ke atas. Gue ngambil ke yang arena, bahkan ada juga paket yang ke arena sama ke terowongan yang ada di bawah, nanti gue jelasin. Pas nyampe sana kelihatan si Kolosiumnya, kelihatan gedenya, terus antriannya panjang. Kali ini nggak ada fast track kan, kayaknya antriannya sama-sama aja. Antriannya panjang karena pas nyampe ke sana itu ngelewatin
geret gitu pemeriksaan seperti biasa. Yang menarik adalah pas kami ngantri itu kayak di pinggir Kolosium gitu, terus ada gerbang-gerbangnya, ada angka 52, 53, 52, 51. Si gerbang yang kami masuk itu kalau nggak salah mungkin antara gerbang 51 atau gerbang 50 yang katanya dulunya itu adalah gerbang yang dipakai untuk para senator. Kalau zaman sekarang anggota DPD atau DPR sih ya, untuk nonton di Kolosium tersebut. Masuk antrian, terus ya sempat dijelasin beberapa hal konteks dari Kolosiumnya. Di dalamnya penuh antriannya ketika di lorong gitu. Terus dibawa ke sebuah pintu. Pintu ini tempat masuk ke arena Kolosiumnya. Nah, konteks dari entrance itu, gerbang itu dikasih tahu sama tour guide-nya. Ini tuh adalah gerbang yang digunakan oleh hewan-hewan dan para gladiator untuk masuk ke Kolosium. Saya nunjukin dari gerbang ini ke sana itu masuk ke asrama para gladiator. Jadi bayangin misalnya ini Kolosium nih. Misalnya ini gedung Kolosium segede gini ya. Ginilah. Ya gini bener gini. Misalnya ini gedung Kolosium. Terus sebenarnya itu ada underground tunnel ke sebelah sini. Di sini tuh wilayah asrama. Gue ada rekamannya, nanti gue coba untuk minta Adit masukin. Ini adalah asrama dan sekolah gladiator yang tanding di situ. Ingat nggak tadi ada kayak lorong? Nah itu lorongnya ke sana tuh. Ada asramanya itu tempat para gladiator tinggal dan berlatih. Yang di film Gladiator juga ada. Lu bisa ngelihat. Sekarang sih udah reruntuhan aja. Terus semuanya tuh tinggalnya di situ, masuk lewat lorong, terus nongol ke si Kolosium. Terus kami rombongan masuk ke dalam lorong tersebut, terus nongol lah kelihatan si Kolosium yang megah tersebut. Nah, kalau lu lihat rekamannya, lu akan sadar bahwa orang-orang yang berada di arena, di lantai arena itu tidak sebanyak orang-orang yang berkeliling. Itulah keuntungan dari ngambil paket yang bisa ke arena. Gue tadinya sempat khawatir orangnya banyak banget ya, apa arenanya bakal penuh. Ternyata enggak, arenanya longgar. Mungkin karena udah tua ya, jadi nggak boleh banyak-banyak juga. Dan dari arena itu bukan cuma lu bisa ngeliat sekitar, lu bisa ngeliat terowongan yang ada di bawahnya. Gue ada footage-nya. Jadi di bawah lantai arena itu tuh ada terowongannya itu 2 lantai. Lantai 1 B1, B2 gitu ya. B1 itu untuk naruh hewan-hewan, B2 itu untuk naruh gladiator-gladiator yang pada zamannya gladiator itu kan kriminal, penjahat yang disuruh berantem, satu mati gitu lah. Atau budak yang menjadi prize fighter. Atau kadang-kadang selain penjahat dan budak, kadang-kadang juga ada orang-orang yang dicurangi, orang-orang yang difitnah oleh lawan politiknya, orang-orang yang dikhianati oleh lawan-lawan politiknya, oleh para politisi. Salah satunya adalah di antara budak-budak tersebut ada seorang jenderal namanya Maximus Decimus Meridius, commanders of the armies of the North, general of the Felix Legion, and a loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father of a murdered son, husband to a murdered wife, and he will have his vengeance in this lifetime or the next. Go kill. Nah, kenapa untuk yang belum nonton Gladiator, kenapa ada hewan? Karena sesekali emang hewan yang disodorin. Jadi di film Gladiator tuh kelihatan lantainya itu kan kesannya rata, kayu gitu, terus ditutupin sama pasir. Kadang-kadang tiba-tiba lantainya itu turun tuh, tek gitu. Terus dari sini keluar singa, keluar semua singa apa segala macam keluar tuh untuk bertarung sama si gladiatornya. Tapi gue perhatiin kemarin nggak ada yang jalan di terowongannya, karena mungkin nggak menarik juga. Dan si Kolosium itu, ini informasi yang gue dapetin dari nonton di YouTube nih, itu sebenarnya dipakai
siang dan malam. Siang itu dipakai untuk eksekusi penjahat gitu ya. Dan sore kalau gue nggak salah dipakai untuk si gladiator tersebut. Bahkan kadang-kadang di atas gedung pertunjukan tersebut juga dipakai untuk edukasi. Jadi kayak mereka bikin pertunjukan teater, persis kayak GBK kayaknya ya. Kadang-kadang untuk konser, Katy Perry, kadang-kadang untuk timnas tanding, kadang-kadang untuk acara politik. Dan karena sempat berganti, kan kalau kayaknya kemarin waktu gue cerita soal Vatikan tuh gue cerita soal bahwa kekaisaran Romawi itu sempat dipegang sama gereja kan, sama Paus. Bahkan si Kolosium itu pada masanya Paus itu, ketika Paus berkuasa, itu digunakan sebagai tempat ibadah. Ada footage yang gue ambil, itu nunjukin bahwa kayak ada gerbang masuknya tuh, ada gerbang masuk yang dari gue ceritain itu. Di atasnya itu ada tulisan bahwa ini tuh dibangun dan dipugar sama gereja dan segala macamnya. Katanya niatnya adalah untuk membersihkan sebuah tempat yang tadinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan kematian, penuh dengan darah, mau dibersihin dengan agama gitu. Makanya itu dipakai untuk ibadah juga. Ada juga relief, ada di dalam lorong itu ada relief, ada mural gereja, ada Yesusnya, ada yang disalib gitu. Jadi memang dia melewati banyak sekali masa. Dan setelah dari lantai arena, kami kemudian diajak jalan kelilingin arenanya. Arena itu dibagi beberapa bagian, tapi 3 bagian besar yang gue ingat adalah yang paling bawah tuh yang nonton senator, kemudian di baris kedua yang nonton tuh para bangsawan, termasuk kaisar, baru yang di atas tuh rakyat jelata. Nah, bisa lu bayangkan karena usianya sudah tua, udah nggak ada kursi, tapi dia ada satu seksi kelihatan ada beberapa kursi yang ada marmernya, dan marmernya itu ada angkanya. Jadi lu ketahuan duduk di mana. Orang yang masuk pun bawa tiket, tapi tiketnya bentuknya bukan kertas. Ini kata guide-nya, tiketnya bentuknya batu bata yang ada nomornya. Jadi ketika lu masuk, ini batu bata, lu terus dia megang batu bata. Mungkin bukan batu bata gede kayak kita bayangkan sekarang. Megang batu bata, oh gue duduknya di G17 gitu. Terus dia nyari kursinya G17. Cuman sekarang udah nggak kayak gitu lagi, karena dalam masanya tuh si Kolosium tuh melewati berbagai macam, melewati gempa, melewati hujan badai, melewati kebakaran. Kayak waktu masa-masa awal Kolosium tuh mereka pernah kebakaran gede gara-garanya kan rangkanya kan terbuat dari kayu, banyak yang terbuat dari kayu. Sementara kan terowongan nggak ada lampu dong, jadi mereka pakai obor, salah naruh obor kebakar. Jadi gitulah banyak kebakarannya gitu. Makanya sekarang bentuknya tuh udah pada hancur gitu, marmernya udah pada nggak ada, terus udah gitu bahkan ada yang kebongkar. Kalau ada yang bertanya-tanya itu adalah karena cuaca, bukan gimana-gimana, memang karena gempa dan hujan dan badai dan kebakaran dan segala macam. Udah ketika nyampe ke atas, kami sempat ngeliat pemandangan sekitar dari dalam Kolosium, ditunjuk-tunjukin tapi gue lupa apa aja. Sudah kami turun, terus sebenarnya tour yang gue ambil tuh ngambil ke 3 area, Kolosium, Palatine Hill, sama Royal Plaza, Roman Plaza, gue lupa, tapi ada penjelasannya. Cuman ketika nyampe sana gue udah nggak gitu tertarik karena gue lapar banget. Itu jam 12, jam setengah 1 kayaknya di situ. Plus gue pikir gue cuma pengen tahu tentang Kolosium doang. Gue bisa nge-google, ada penjelasannya. Gue bikin video penjelasan soal Palatine Hills dan si Roman apa gitu, Roman Forum. Jadi yang di belakang namanya adalah Roman Forum, sebuah plaza kotak gitu. Dari situ sampai di belakang sana, yang letaknya ada di lembah kecil di antara Palatine Hill sama satu lagi hills apa gitu namanya Komodo atau apalah gitu.
Pokoknya dia letaknya di lembah. Nah, plaza ini pada zamannya adalah lokasi yang sangat penting untuk segala macam kegiatan masyarakat. Ramai banget karena perdagangan di sini. Sekitar-sekitar adalah gedung pemerintahan. Terus karena mungkin ramai ya, jadi pengumuman hasil pemilu dilakukan di sini. Orator-orator pada berorasi di sini. Jadi wilayah ini adalah wilayah yang sangat ramai dan sangat penting, penuh dengan aktivitas orang-orang pada zamannya, termasuk katanya rumah-rumah ibadah terawal yang ada di sini, ya lokasinya nggak jauh dari si Roman Forum ini. Sekarang seperti yang lo bisa lihat itu cuma ada reruntuhan aja. Memang ada informasi-informasi seperti ini di mana lo bisa tahu, oh ini dulunya apa, ini dulunya apa. Tapi kalau misalkan prediksi gue ya, kalau misalkan emang ini adalah pusat keramaian, ya berarti ya paling itu Starbucks, ada rumah makan Padang sebelah sana, Mixu sebelah situ, ya gitulah, pusat keramaian. Anyway, itu adalah penjelasan tentang Colosseum. Dan sekarang kalau gue pikir-pikir, ada yang gue sesalin. Mungkin karena si guide-nya buru-buru banget ya. Guide-nya sempat bilang, jadi paket travel yang gue ambil itu bilang, ini semua tiket ini berlaku 48 hari. Lu bisa balik lagi ke sini kapan-kapan. Kecuali Colosseum ya, lu kalau udah keluar Colosseum gak bisa balik. Tapi kalau ke Paratan Hill sama ke Roman Forum, lu bisa tuh. Tapi ya tentu gak ada gua. Terus dia sempat nanya, ada yang mau pisah di sini, ada yang mau stay lebih lama di Colosseum, karena kalau lu keluar Colosseum gak bisa balik lagi nih. Terus gue sempet, ya udah ikut aja deh. Pas gue keluar, ya sibuk belakangan setelah gue pikir, gue pengen beli oleh-oleh sebenarnya. Maksud gue beli kayak souvenir gitu. Karena ada toko souvenir gue sempat lihat, walaupun dari luar nggak terlalu menarik ya, tapi saya tidak terlalu percaya dengan pengamatan saya dari luar. Kadang-kadang gue ngeliat toko gitu, toko sepatu lari bukan sih? Ini bukan gitu. Ini nggak oke deh sepatunya, ternyata oke gitu. Tapi sekarang gue pikir-pikir, nggak ada. Kapan lagi gue? Kita jadiin target aja. Kita jadiin target untuk kembali ke Colosseum. Gue mau nginep di Colosseum, jadi ntar orang-orang udah pada bubar, gue ngumpet di mana gitu. Jadi gue bisa bertahan di sana. Itu aja. Saya bahas sekarang, mumpung masih. Nah, kelar dari Colosseum, gue punya waktu sebelum jam 8:30, 9:30 malam, gue stand up di Piero Levo Pigmetto untuk Stando Komedi. Ini adalah organizer stand up komedi di Roma, Italia. Sebenarnya ada beberapa, ada Roma International Comedy. Gue dem-demin kan semua comedy club, semua organizer stand up yang ada di kota-kota yang mau gue datengin, itu gue dem-demin tuh. Gue dem-demin Roma International Comedy nyaut, oke, nanti ketika lu lagi di sini kita siapin, gue ajak lu ngisi acara. Tapi pas sudah menjelang hari H, ternyata dia minggu itu nggak bikin acara apa-apa. Adanya Kamis gue udah cabut. Yang nyaut adalah si stand up comedy ini. Dan ini sebenarnya adalah acara stand up berbahasa Itali, bukan berbahasa Inggris. Tapi gue pikir justru tepat kan. Kayak waktu itu lu ingat Dua Tadi Weekly Vlog yang keberapa gue lupa. 139 gitu, gue gak tau Adit yang mungkin lebih ingat. Yang gue ke Frankfurt, ke Bonn, ke Cologne, itu kan semuanya kan berbahasa Jerman. Kecuali satu yang terakhir di James Joyce Irish Pub. Semuanya tuh berbahasa Jerman dan menurut gue lebih memuaskan. Ada orang Jerman mau nonton stand up Jerman, nonton stand up bahasa Inggris dan bisa kena. Nah tapi itu 9:30, jadi sebelumnya karena capek, gue memutuskan untuk nyantai dulu aja. Ada sebuah tempat namanya The Court, sebuah bar, lounge gitu, tempat lo bisa minum dan minum aja di situ, minum-minum cantik sambil nonton, sambil ngelihat pemandangan The Colosseum di malam hari. Terus udah dari situ gue baru berangkat ke si open mic tersebut. Nah di open mic tersebut gue kenalan sama 2 orang. Yang satu yang punya tempat, yang satu yang nge-host acaranya. Dan walaupun gue banyak ngobrol sama mereka, tapi gue lebih banyak basa-basi atau ngobrol dengan satu komedian. Namanya Francesco, biasa dipanggilnya Ciccio kalau gue nggak salah.
Nah sama Cicio gue ngobrol panjang lebar, terus dia cerita bahwa walaupun stand up comedy sudah ada di Italia sejak tahun 2017 kalau nggak salah dia bilang, 2000, ntar gue lagi inget-inget. Karena meledaknya baru ada dari 2016, baru benar 2016. Jadi open mic itu baru ada 2016, tapi terganggu sama pandemi kemudian mulai lagi. Lucu karena di Indonesia meledaknya 2011. Gue lupa kayaknya 2009 deh. 2009 tuh udah ada stand up, cuman belum ada komunitasnya, artinya belum ada pergerakannya. Ada orang Italia yang melakukan stand up gitu ya, jadi ada kayak Iwelnya udah ada. Terus mungkin ada kayak Taufik Safalasnya, walaupun Taufik Safalas itu lebih ke joke telling daripada stand up ya, tapi secara format tuh kan pada masa itu disangka stand up. Cuman belum ada skenanya waktu itu. Nah skenanya baru ada 2016. Terus gue menyadari bahwa untuk masyarakat Roma dan Italia secara umum itu stand up tuh masih sesuatu yang baru, sesuatu yang hip. Karena nanti kalau lihat footage-nya itu semua yang datang ke sana anak-anak muda, mungkin umur 20-an, dan gaya semua. Semuanya itu gaya, semua dandan, cowoknya dandan, ceweknya dandan. Walaupun mereka emang orang Italia ya, mereka pasti dandan. Tapi maksud gue cakep-cakep dan keren-keren gitu. Gue mikir, oh ini kok, ini tuh emang spiritnya masih spirit anak muda banget gitu. Kayak stand up Indo 2011 sampai 2013-an perasaan gue. Kalau sekarang kan udah lebih luas kan, karena sejak masuk Suca, jadi ngelebar ketemu segmen-segmen baru. Terus si Cicio cerita bahwa stand up comedian Amerika yang datang ke Italia itu banyak, Louis C.K., Jim Gaffigan, Jimmy Carr, banyak banget lah. Gue nanya-nanya, ngecek-ngecek kira-kira orang Italia itu sukanya stand up seperti apa. Karena gue naik pertama setelah yang lain. Jadi gue gak bisa ngeraba tuh mereka sukanya joke seperti apa. Mereka suka act out atau enggak. Mereka sukanya jenis joke seperti apa. Toilet jokes kah atau blue jokes kah. Nggak keraba sama gue sama sekali. Pada akhirnya ketika gue naik ke atas panggung, menurut gue cukup pecah. Nanti lu lihat aja klipnya, tentu akan ada di member YouTube. Yeah, mostly women. You must know Bali. You know Bali? Men are confused, sir. If you don't know, Bali is a place where women do yoga. That's what it is. That's basically it. But I live in New York, and this is my first time in Rome, and I love this city. I love it. I love your city. No applause for your city? Okay, that's fine. I love your city. Terus ya dan menyenangkan. Setelah gue ada sejumlah komedian-komedian lain. Terus abis itu lucu deh kita foto-foto. Terus gue rasa itu adalah closingan paling lucu karena semua line up foto duduk di sofa terus suruh megang tulisan, lucu banget. Tapi gue seneng banget bisa manggung di Roma, Itali, di depan orang Itali 100%, gak ada orang Indonesia sama sekali. Dan berhasil menuai tawa. Happy gue. Itu hari Selasa. Hari Rabu gue berpindah, gue cuma sempat ngopi pagi hari, gue gak tahu ada footage-nya atau enggak. Gue sempat ngopi pagi-pagi. Oh, gue lupa. Di hari keberapa ya, masukinnya di sini aja Didit. Gue lupa di hari Senin apa di hari Selasa. Gue itu mempraktekkan bahasa Italia yang gue coba. Oh kemarin. Iya bener. Mungkin kemarin paginya, Selasa paginya. Gue mencoba untuk mempraktekkan kalimat dalam bahasa Italia yang gue pelajari, yaitu un caffè per favore, atau satu kopi please, one coffee please. Di Roma, di Italia, kalau kita sebut kopi yang langsung didapatkan adalah espresso. Kalau mau double espresso, un doppio espresso per favore. Terus gue coba praktekin. Ada footage gue praktekinnya. Masukin aja di sini, Dit. Buongiorno.
Hi. Hi, prego. Are you open? Yes, yes. Now stop like 2 minutes. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Can I help you? You want to sit outside? Yes, please. Okay. Cappuccino, coffee, American coffee. Un caffè per favore. Un caffè espresso? Yes. Double or regular? Double. Double. Thank you. Doppio caffè per favore. Qui? To go. To go away? Prego. Prendi qui? Un caffè, un doppio caffè per favore. Gokil Fandi. Ini semacam Woyau Cecau Fan versi baru nih. Berasanya kayak Woyau Cecau Fan tapi versi Italia. Woyau Cecau Fan. Saya mau makan nasi goreng. Terus gue nyebutnya un caffè per favore. Saya mau kopi. Ternyata berhasil. Oke. Hari Rabu gue berpindah ke Berlin. Tapi sebelumnya gue mau pause dulu untuk ngecek audionya, takutnya kenapa-kenapa. Ntar kita nyambung. Nyampe di Berlin, itu kalau nggak salah jam 8 atau jam 8 kurang, gue lupa. Itu gue langsung berangkat ke sebuah restoran namanya, kalau gue nggak salah, Makan Enak. Coba gue cek bentar ya. Tapi bukan untuk stand up bahasa Inggris, untuk stand up dalam bahasa Indonesia. Jadi, gue itu, gue lupa, kalau nggak salah nama restorannya Makan Enak. Gue itu butuh panggung untuk ngelatih mensrea. Intinya sih itu. Mensrea dan materi The Founder sih intinya. Cuman seperti yang lo tahu, gue kan menuju ke mensrea lebih banyak di luar negeri. Tapi kan gue mesti bersiap-siap. Memang sekarang bulan November. Tapi kan gue pengen sematang mungkin menuju April nanti. Dari November sampai dengan April, lebih banyak gue di luar negeri. Nggak banyak di Indonesia. Di Indonesia juga paling pas Founders doang itu. Seminggu 2 mingguan, 2 minggu. Jadi gue berpikir kalau emang gue lebih banyak di luar negeri, gimana ya caranya gue bisa open mic materi stand up berbahasa Indonesia ketika di luar negeri. Akhirnya gue putuskan untuk ngetes. Berlin mau nggak ya gue minta untuk ngurusin open mic mensrea. Ternyata PPI Berlin mau. Tadinya gue mau nyuruh PPI lain. Jadi ada satu PPI di Jerman juga. Gue minta tolong. Gue ngabarin 2 minggu sebelumnya. Mau nggak lu bikin open mic mensrea orang Indonesia aja, 20 orang aja cukup. Dan kalau 20 orang nggak usah pakai sound system. Tempat kecil juga nggak apa-apa. Ini open mic doang kok. Open mic doang. Bukan stand up ya. Dikasih tahu ini open mic, ini latihan. Jadi ada banyak-banyak joke baru gitu. 20 orang aja. Kalau 20 orang nggak pakai sound system. Kalau lu 30-40 orang atau 50 orang mau bikin lebih baru pakai sound system. Tapi si panitia PP ini nggak siap. Gue coba ke Berlin, sama juga jedanya 2 minggu sebelumnya. Gue tanya, lu mau nggak ngurusin open mic? Gak usah banyak-banyak, 20 orang aja. Kalau 20 orang nggak usah pakai audio system, nggak usah pakai sound system, nggak usah pakai mic. Dan mereka menyatakan bersedia. Dapatlah itu tempat namanya Makan Enak. Dan yang datang 90 orang. Mungkin gue mau bilang 90% pelajar. Karena mungkin PPI yang ngurus kan. Nah jadi nyampe situ gue langsung open mic di situ. Disitulah gue pertama kali ngeluarin materi mensrea. Dan memang ada beberapa materi The Founders yang gue latih. Karena The Founders menjelang. Tapi kan beberapa materi The Founders sudah gue bawain. Udah gue latih waktu gue di Jakarta tuh terakhir kali. Terus gue matengin dan gue tambahin. Nah open mic-nya berjalan dengan sangat menyenangkan. Materi-materi gue terkejut dengan betapa positifnya respon penonton di Berlin terhadap joke yang beneran baru gue tulis. Beberapa joke tuh beneran gue tulis di pesawat menuju ke situ. Perasaan gue mengatakan, lu akan suka dengan pertunjukan ini. Dan gue tahu ini mungkin kayak omongan kecap gitu ya, kayak gue ngecap. Tapi if only you see what
what the set was. Itu kayaknya 30 menitan lebih, mungkin 35 menit. Lo akan bilang secara penulisan berdampak sekali. Gue ada di New York, lo tonton sendiri deh nanti. Lo akan merasa kayaknya ada dampaknya deh sama si Panji di New York dengan penulisannya sekarang. Berdampak sekali dan gue yakin akan apa istilahnya fulfilling untuk lo. Acara berjalan dengan sangat menyenangkan, sangat pecah. Gue buka dengan Q&A juga gue pakai untuk nyari premis dan nyari kelucuan. Abis itu selesai. Hari Kamis malamnya gue akan stand up di Berlin, di Comedy Club di Berlin. Siangnya atau sorenya gue lupa. Gue cuma jalan-jalan doang, keliling-keliling, lihat-lihat kota. Gue sudah pernah ke Berlin dan di antara kota-kota Jerman lain pun Berlin bukan kota favorit gue. Gue juga nggak tahu kenapa. Berlin padahal kota gede, kota anak muda, kota yang vibrant, banyak party scene-nya. Tapi nggak tahu ya, gue jauh lebih suka Frankfurt, jauh lebih suka Köln daripada Berlin. Jadi nggak terlalu riang gitu. Kotanya gloomy menurut gue, kurang happy. Salah satu buktinya adalah gue jalan-jalan ngelewatin si Holocaust Memorial. Waktu 2016 gue pernah ke Holocaust Memorial juga foto-foto tapi nggak masuk ke dalam. Itu yang ada kayak pilar-pilar gitu. Pilar itu kayak naik turun, tapi sebenarnya sepanjang semua pilar itu sama. Kelihatan naik turun karena ditanamnya berbeda. Kalau lo masuk ke dalam, ada footage-nya ke underground itu, di dalam itu juga ada kelihatan pilar-pilarnya itu. Jadi pilarnya sama tapi ke dalamnya berbeda. Itu untuk memperingati Holocaust yang terjadi di situ. Malamnya gua jam 9 malam stand up di Cosmic Comedy Berlin. Lucu juga ada merchandise. Loh, ada orang Indonesia. Selamat datang. Cosmic Comedy adalah comedy club Berlin khusus berbahasa Inggris. Kayaknya ada lagi yang lain deh. Tapi gue cuma dapet di situ. Dan dari luar bentuknya kayak ancur-ancuran banget karena banyak graffiti gitu. Pas masuk ke dalam bentuknya oke banget. Bar di sebelah kiri, penonton ke sebelah sana. Ya tulisan Cosmic Comedy-nya sih mungkin kayak perayaan 17-an ya. Tapi secara space oke dan bisnis modelnya menarik. Jadi mereka ngasih berbayar tapi ada pizza gratis. Jadi lu beli tiket tapi ada pizza gratis. Asumsinya lu makan pizza nggak mungkin nggak minum dong. Jadi ada berbox-box pizza gratis. Jadi orang datang makan pizza, beli minum dan segala macamnya. Nah, gue kenalan dengan hostnya namanya Darmander. Terus sempat kenalan sama beberapa komika-komika lain. Gue naik kedua sebelum terakhir. Dan menurut gue secara objektif, gue terpecah kedua. Paling pecah adalah headliner yang namanya Tyrone. Dan Tyrone itu katanya dia mah udah rata lah sekeliling Berlin, dia manggung mulu gitu. Dan seru, lucu aja gitu pengalamannya nonton. Terus nunggu di green room-nya, di ruang tunggunya. Cuman nggak tahu ya. Gue ngerasa banyak yang nggak solid di situ. Nggak tahu tuh kenapa. Apakah karena open mic? Karena Darmander bilang, this is a show, but treat it like an open mic. Karena komedian-komedian tuh ada yang baru, ada yang lagi nyobain joke baru. Dan terasa ada beberapa yang benar-benar kayak ngebaca dan segala macamnya. Terus gue kenalan sama satu komedian, dia basisnya di London. Gue lupa namanya. Tapi gue udah save. Gue lupa namanya. Aduh, ntar ya gue save. Gue cek dulu. Dia nanya, karena dia tahu gue siapa kan. Terus dia nanya, lu, ya gak ada sinyal lagi. Lu keliling Eropa aja, gak mau ke UK. Gue bilang, soalnya untuk orang Indonesia kayak gue, ke UK tuh ngurus visa yang berbeda. Saya bilang, kalau lu ke London, kabarin gue bisa bawa lu manggung tiap hari seminggu. Terus gue yang, wow, oke. Gue pegang ngomongan lo karena gue bilang gue juga pengen ke Edinburgh suatu hari nanti ngisi di festnya. Tapi nggak pernah kesampaian.
Terus gue kenalan sama beberapa komedian lain lagi. Ada satu komedian, dia di Instagram tuh namanya Pingpong Experience atau Pingpong siapa? Coba cek following gue. Dia rada ngondek gitu, tapi materi lucu banget. Dia senang sekali dengan matematika dan statistik. Materi stand up-nya tentang desimeter. Dia bilang, sentimeter ke meter tuh sebenarnya di tengah-tengahnya ada lagi. Desimeter tuh nggak pernah ada yang nyebut gitu. Jadi sepanjang set tuh setiap kali ngomongin panjang atau ukuran tuh selalu pakai desimeter. Lucu banget menurut gue. Maksudnya ada potensinya walaupun memang belum pecah-pecah banget. Setelah itu, ada beberapa orang Indonesia nonton di situ. Gue nggak umumin sehari sebelumnya kan gue kan open mic Mensreya tuh. Terus gue bilang di akhirnya, gue bilang, by the way gue tuh di sini sebenarnya pengen stand up di comedy club di sini. Tapi maaf ya, lu nggak gue kasih tahu di mana, karena kalau gue kasih tahu, lu pada nongol semua. Kalau lu nongol semua, nanti jadi orang Indonesia semua dan jadinya nggak aci, anjay nggak aci, nggak sah gitu. Karena gue pengen nyari respon ketawa dari masyarakat setempat. Kalau lu mah jadinya bias gitu. Makanya gue nggak banyak posting di Reels, di Instagram, di mana-mana nggak posting. Banyak orang yang mungkin tinggal di Roma baru tahu gara-gara video ini. Bahkan waktu itu gue udah ninggalin Roma, gue posting gue di Roma, terus orang-orang KBRI pada menongol di kolom komentar gue, ya kok nggak ngasih tahu gitu. Karena gue nggak bilang-bilang, karena pengen dapat si penonton lokalnya dan berhasil di Roma. Kemarin juga berhasil di Berlin waktu di Cosmic Comedy karena kayaknya yang datang 40 orang, mungkin 50, dan orang Indonesianya 4. Dan menyenangkan sekali. Udah, itu hari Jumat. Hari Sabtu gue itu hari Kamis. Hari Jumat gue open mic lagi, tapi kali ini di comedy club lokal, bukan comedy club lokal, comedy club berbahasa Jerman, namanya Mad Monkey Room. Lokasinya nggak jauh beda dari si Cosmic Comedy. Jadi ternyata gue juga baru tahu gara-gara ngobrol sama komedian-komedian di situ. Ternyata beberapa comedy club itu ada di satu wilayah. Si Cosmic Comedy Club, si Mad Monkey Room itu ada di area nongkrong. Di Jerman kalau nggak salah ada 5 atau 6 comedy club. Yang paling gede dan paling tua namanya Quash, Quasch kalau gue nggak salah. 2016 gue pernah berfoto sama Babe di situ, almarhum. Itu paling gede, tapi itu juga paling nggak anak muda. Kalau lo lihat di Google Map gitu ya, lo masukin aja Quasch, Quasch atau apa gue lupa. Lo karena itu paling bagus, bentuknya kayak teater kecil Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Dan penontonnya bapak-bapak, komedian yang bangun di situ juga bapak-bapak. Terus gue nanya kan sama komedian, ada namanya Falke, nanti gue cerita. Gue nanya, jadi mereka audiensnya bapak-bapak, tapi mereka berusaha untuk mengubah nggak? Terus mereka bilang, mereka beberapa kali berusaha untuk mengubah audiens mereka dengan masukin komedian-komedian yang lebih muda, tapi penontonnya nggak makan, dan penonton yang mudanya pada nggak datang, sehingga nggak berhasil. Jadi ada Quash, ada Cosmic Comedy Club, ada Mad Monkey Room, ada Downstairs Comedy Club, gue lupa namanya apa nih. Dan ada satu lagi namanya apa. Nah ini dua ini pemiliknya sama. Pemiliknya seorang stand up comedian yang bertanggung jawab atas ledakan stand up comedy di Jerman. Namanya Felix seseorang. Siapa gitu Felix, siapa gue lupa. Jadi si Felix ini itu adalah orang yang meledakkan skena stand up comedy di mata anak muda. Orangnya ganteng banget, badannya berotot. Kalau lu lihat Instagramnya lebih mirip DJ daripada stand up comedian. Kayak kalau Matt Rife kan badannya bagus, orangnya juga ganteng. Tapi kan dia nggak sering pamer badan. Kalau si Felix ini di Instagramnya pakai tank top, ototnya kelihatan, telanjang dada, bener-bener ngasih lihat badannya yang bagus, bener-bener kayak DJ bener deh sumpah dah. Nah, karena dia meledak banget, cewek-cewek pada doyan nonton stand up, bahkan menurut si Falke itu, cewek-cewek pada pengen ngisi di comedy clubnya dia, karena pengen ngewe sama si Felix ini.
cowok-cowok tapi tidak benci sama dia. Kenapa? Karena emang lucu, emang baik. Sehingga dan dialah yang ngangkat. Dia juga si Falke juga cerita si Felix ini orangnya baik banget, semuanya diajak dan segala macamnya. Dia bikin comedy club, dia pengen menghidupkan stand up comedy di Jerman dan segala macamnya. Terus ya udah, akhirnya gue follow dia si Felix itu. So anyway, Mad Monkey Room. Gue masuk, gue tuh harusnya manggung di satu acara. Jadi ada komedian bertiga, Falke, Jana, sama satu lagi gue lupa nama siapa, Yana. Bertiga, mereka tuh bikin podcast. Nah, walaupun mereka bikin podcast, selain mereka bikin podcast, mereka juga stand up comedian. Dan mereka bertiga itu setiap minggu tuh punya show di Mad Monkey Room. Show-nya itu mereka stand up bertiga masing-masing. Falke sekali, Yana sekali, dia sekali gitu. Ngakunya 15, tapi kemarin Falke stand up lebih lama, mungkin sekitar 30. Kayaknya dia lagi ngetes materi-materi baru. Jadi acaranya tuh dibagi dua. Sesi pertama si Falke sekitar mungkin 25-30 menitan, break. Terus sesi kedua si komedian yang satu lagi, gue, terus Jana. Nah, tadi itu gue ngisi itu. Tapi pas gue nyampe, ada namanya Nico kayak organizernya. Dan gue dikenalin sama ibu-ibu yang punya tempat juga, yang punya si Mad Monkey Room. Ditanya, lu mau ngisi acara satu lagi nggak? Acara gue, kata ada stand up comedian gemuk gitu jenggotan. Acaranya gue, dibilang, tempatnya lebih kecil, mungkin lu pengen nyoba-nyoba dulu gitu. Terus gue langsung ngerasa, kayaknya gue mau dites dulu deh nih. Atau mungkin disuruh, antara dia ngetes gue atau dia nyuruh gue ngetes penonton untuk menyesuaikan sebelum yang malaman. Terus gue bilang, dengan senang hati, ayo kita sekarang langsung masuk gitu. Terus dia bilang gini, tempatnya kecil banget. Lu masuk pas komedian yang lagi manggung ini keluar. Ini ada orang lagi manggung, dia keluar, lu masuk, lu langsung naik ya, kata dia. Terus gue bilang, sekecil apa tempatnya? Pas gue masuk, kecil banget memang. Saking kecilnya, nggak ada tempat nunggu. Makanya nunggunya di luar. Ini ruangan pertama. Terus masuk ke sini. Ini hosting tadi nih. Kayaknya nama stand up comedian terkenal nih. Nah, ini ruang kedua nih. Semua orang tuh udah duduk dan gue bawa ada 3 orang Indonesia, apa 2 orang Indonesia gue lupa, sama 1 suaminya bule. Terus masuk ke ruangan tuh kami berdiri, nggak dapat tempat, semuanya udah pada duduk gitu. Jadi gue minta tolong pegangin dong handphone gue, tolong rekamin. Terus gue manggung di situ, manggung 5 menit dan pecah manggung di situ. Enak banget, ruangannya enak banget. Lu bisa ngelihat dari footage-nya kurang lebih seperti apa ruangannya. Nah kayak gitu, itu enak banget stand up di situ. Setelah dari situ, abis itu dikasih tahu gue naiknya jam berapa ya, jam 10 something atau setengah 10 gitu, gue lupa. Pokoknya lebih malam lagi dengan durasi 10 menit. Di main roomnya, di ruangan utamanya. Gue ada footage yang nerangin ini ruang tempat gue manggung, terus gue bawa jalan terus aja. Sebenarnya menarik sih, masuk ke dalam langsung turun. Terus ada kayak monyet, orang-orangan monyet, terus ada kayak disebutnya photo box, bentuknya kayak penjara tapi teralisnya kebuka, di dalamnya ada perempuan lagi dengan muka monyet, nggak tahu tuh apaan. Terus turun ke bawah ada bar, turun ke bawah ada si ruangan tersebut, ruangan kecil, baru kemudian gue bawa ke main roomnya. Nah di main roomnya gue stand up 10 menit dan pecah. Setelah itulah gue punya kesempatan untuk ngobrol dengan 2 komedian, Falk yang nge-host dan juga si Yana. Nah disitulah kami ngobrol-ngobrol soal skena stand up comedy di Jerman. Dia cerita, Falk sama Yana cerita bahwa stand up comedy di Jerman juga baru naik. Tadi kan gue cerita di Roma kan baru pada naik. Nah di Jerman juga baru mulai naik belakangan ini. Ada faktor si Felix-nya juga, tapi paling dominan memang di Berlin. Köln mungkin ada, Frankfurt mungkin ada, Bonn mungkin ada, tapi paling dominan di Berlin. Di Berlin itu, saking banyaknya orang asing, ada area, termasuk si area comedy club itu, ada area di mana orang semua ngomong pakai bahasa Inggris di situ. Dan gue denger, dikasih tahu, coba aja lu dengerin orang-orang pada ngomong pakai bahasa Inggris. Pas gue mulai perhatiin,
Iya bener nih, di area ini tuh semuanya ngomong pakai bahasa Inggris. Saking banyaknya orang asing di Berlin. Dan itulah kenapa skena stand up berbahasa Inggris itu gedenya dan banyaknya di Berlin. Itu pun gue cuman dapat 1 sebenarnya di English Comedy Club. Masih ada acara-acara lain. Yana cerita, seperti halnya di Amerika Serikat, selain acara-acara stand up yang ada di Comedy Club, ada juga acara-acara di luar Comedy Club, di bar dan segala macamnya. Banyak yang berbahasa Inggris di situ juga. Tapi gitulah, gue happy banget. Udah, itu hari Jumat. Hari Sabtu, gue terbang ke Brussels untuk 10,000 hour. Gue terbang ke Brussels, gue belum pernah ke Brussels sama sekali. Cuman sayangnya gue juga punya 1 malam 2 hari. Jadi nggak banyak yang bisa gue explore. Kebetulan hotel tempat gue nginap tuh bener-bener titik tengah kotanya, bener-bener titik keseruannya Brussels. Jadi gampang untuk gue kemana-mana. Salah satu tempat yang gue samperin sebelum gue mulai stand up adalah namanya Mannequin Pis atau patung kencing. Itu tuh patung paling legendaris. Waktu gue SD, gue udah ngeliat patungnya. Karena bokap gue sama nyokap gue pernah ke Brussels, pulang bawa oleh-oleh itu. Gue pernah ngeliat patungnya. Tapi gue gak pernah ngeliat barangnya secara langsung. Kemarin hari Sabtu akhirnya gue ngeliat ternyata kecil. Dan gue punya video yang menjelaskan kenapa si Mannequin Pis itu penting. Bukan penting ya, ada ceritanya, ada kisahnya dalam hidup gue. Silahkan dilihat. Itu adalah bocah kencing yang paling populer kayaknya seluruh dunia. Semua orang datang ke sini untuk foto patung tersebut. Yang kayaknya seperti gue, kebanyakan orang ketika nyampe ke sini agak kaget ketika ngeliat ukuran si patungnya. Patungnya sendiri namanya emang Mannequin Pis alias patung kencing. Gue rasa kebanyakan orang kaget dengan ukurannya karena kecil. Rata-rata orang seperti juga gue taunya tuh dari foto atau dari kayak patung-patungan kecil gitu. Ketika kesini mereka ngeliat foto cuma segini. Dan ternyata warnanya coklat, gue pikir tembaga gitu. Tapi gue punya cerita spesifik soal patung ini, makanya gue pengen kesini untuk ngerekam patung ini. Waktu gue kecil, bokap gue kan sering keluar negeri, biasanya urusan karate, urusan Inkai. Bokap gue tuh kayak menteri luar negerinya Inkai, jadi kalau ada kejuaraan karate, bokap gue selalu keluar negeri untuk mewakili kontingen Indonesia. Nah, salah satu negara Eropa yang bokap gue samperin adalah Brussels, Belgia ini. Biasanya ketika dia pulang dari luar negeri, dia selalu bawa kayak patung-patungan gitu. Makanya di rumah gue tuh ada kayak patung Menara Eiffel dari perunggu. Salah satunya di rumah gue tuh dulu ada patung bocah itu, gedenya segini, besar kayak base-nya gitu, dipajang di rumah. Gue dulu emang suka film-film kayak Indiana Jones gitu, arkeolog. Terus kadang-kadang kan film-film ini seperti kayak misalkan kalau nonton Da Vinci Code kan kadang-kadang dibalik benda-benda atau artefak-artefak suka ada kode-kode, ada pesan-pesan tersembunyi. Nah, gue waktu itu iseng patung yang bokap gue waktu itu pernah beli, base-nya itu gue kletek, jadi ada kayak karpet gitu di bawahnya. Gue kletek terus gue tulis pakai tulisan tangan, tulisan sambung biar kayak tulisan klasik gitu. Gue lupa tulisannya apa, tapi kayaknya kurang lebihnya tulisannya adalah I miss you atau love you forever atau kayak gitu-gitulah. Setelah gue tulis, gue kasih lihat ke nyokap, niat gue tuh, "Ma, ini tuh ibu ini bersejarah gitu, ada kisahnya gitu, pengennya gue." Ketika nyokap gue ngeliat, nyokap gue ngamuk ke bokap gue. "Dari siapa ini patung?" Terus bokap gue, "Nggak tahu, ini ada tulisan I love you-nya." "Nggak tahu tuh, ternyata itu gue yang nulis." Sampai dengan detik ini, bokap gue udah meninggal. Nyokap gue nggak tahu kalau itu gue yang nulis. Maksud gue pengen coba untuk romantis gitu. Malah merusak rumah tangga orang tua sendiri. Ini gara-gara patung tolol ini. Setelah jalan-jalan ke sejumlah kota di Eropa ya, jadi ada semacam perasaan bahwa rata-rata sih kota-kota di Eropa tuh serupa ya. Dan memang tentu ketika kesini rasanya kayak cantik sekali, terus gedung-gedungnya klasik dan tua. Cuman karena abis dari Berlin, sebelumnya dari Roma, terus kemarinnya juga dari Köln, dari Bonn, dari Frankfurt, Paris, Amsterdam, Belanda. Jadi ada perasaan bahwa sebenarnya kayaknya kota-kota di Eropa itu sebenarnya sama semua, sehingga lu bisa bayangin betapa menyegarkannya untuk orang-orang dari Eropa
terutama ketika ke Indonesia. Ya memang secara struktur bangunan kita ngomongin kota besar kayak Jakarta aja, betul itu benar-benar beda sama sekali. Satu hal yang khas adalah dari Belgia adalah yang seperti yang lihat di belakang ini. Di Belgia banyak sekali toko mainan, toko komik. Sangat kelihatan kayak ini kan area perbelanjaannya, sangat kelihatan banyak toko mainan. Alasannya adalah salah satunya mereka itu adalah IP atau komik dari Belgia, termasuk itu tuh Tintin, Smurf, datangnya dari Belgia. Tadi gue pikir datangnya dari Prancis karena berbahasa Prancis kan. Cuman kan Belgia kan rata-rata orang pakai bahasa Prancis dan kayaknya sedikit Belanda kali ya, bahasa Belanda. Tapi udah di luar bahwa banyak sekali toko komik, toko mainan. Sebenarnya sih kurang lebihnya sama-sama aja. Sama cantiknya, sama mengagumkannya, tapi sama. Oke, setelah itu gue langsung ke KBRI. Jadi berbeda dengan penyelenggaraan 10,000 Hour lain, kali ini 10,000 Hour itu diselenggarakan di KBRI. Sebenarnya gue tuh berhubungan dengan Erita, seorang kawan lama. Dulu gue lupa tahunnya tahun berapa. Erita ini dulu kerja di, nggak tahu kerjanya di Kedubes Amerika Serikat atau afiliasinya dengan Kedubes Amerika Serikat, tapi waktu itu ngejalanin program ICITAP. ICITAP itu adalah inisiatif untuk anti pembajakan. Erita inilah yang ngajak tahun 2012 kalau gue nggak salah. Apa tahun 2013 ya, 2012-2013. Erita inilah yang bawa gue manggung ke beberapa kota untuk nge-rap. Gue ingat ada acara di Atma, gue dan Malik in the Essentials lagi. Kami berdua. Gue nge-rap, Malik manggung, abis itu talk show. Talk show-nya itu edukasi tentang pembajakan. Gue ingat salah satunya di Atma Jaya dan salah duanya di Surabaya, di mall baru buka. Pada saat itu mall baru buka. Dan gue ngerasa lucu aja. Jarang-jarang ada orang yang nanggepin gue untuk nge-rap kan. Terus akhirnya gue dibawa. Pada saat itu kalau gue nggak salah gue lagi nulis buku soal pembajakan juga. Antara indiepreneur atau menghargai gratisan atau How I Sold 1,000 CDs in 30 Days itu kan buku pemasaran tuh ada banyak topik soal pembajakan. Jadi gue diajak di situ, gue ngerti nge-rapnya yang gue nggak ngerti, tapi gue happy aja, seneng banget gue. Dan yang bikin gue kaget adalah waktu gue manggung di Surabaya, banyak banget di antara penonton yang gue pikir untuk nonton Malik in the Essentials, ternyata untuk nonton gue. Keren emang Surabaya, apa lagu-lagu rap gue. Nah Erita itu yang ngajak gue manggung di Brussels. Nah gue sebenarnya udah bilang sama Erita, gue sebenarnya nggak pengen tempatnya gede-gede banget sih, nggak usah banyak-banyak. Cuman akhirnya dia kolaborasi sama PPI dan akhirnya dilakukannya di KBRI. Dan tadinya gue pikir nggak berbayar karena gue bilang emang di KBRI boleh berbayar. Setahu gue semua fasilitas pemerintah itu nggak boleh berbayar, ternyata boleh. Jadi ya bagus-bagus saja. Menariknya Brussels Erita itu kerjasama dengan komedian lokal. Jadi ada namanya Brussels Comedy Network kalau gue nggak salah. Inisiatornya dan followersnya masih dikit sekali. Inisiatornya namanya Aytu. Aytu ini keturunan Turki. Dia tinggal di Brussels, keturunan Turki. Tulisannya AYTU. Dia stand up comedian. Dialah yang mempromosikan acara ini untuk dapetin orang-orang asing. Dan dia jualan tiket juga. Tapi menjelang hari H, karena kuotanya kan gue berharapnya kan minimal 50-50. Kalau bisa lebih banyak orang bule. Karena kuotanya masih kurang untuk nyampe 50-50, di pertunjukan Aytu terakhir, jadi Aytu tuh kalau gue nggak salah hampir setiap hari itu dia punya open mic. Di weekend dia bikin show. Dia semua yang organizing dan segala macam. Sistemnya dia adalah pay as you wish. Jadi dia datang ke sebuah tempat, misalkan Holy Cross Brewing Society, dia nanya, boleh nggak gue bikin open mic di sini? Mereka tentu akan beli kopi di lu. Gue cuma pay as you wish aja. Jadi dia ngenceleng gitu, silakan mau bayar berapapun yang lo mau. Terus saya itu bilang, kalau show-nya bagus, duitnya gede. Orang ternyata generous gitu, orang ternyata murah hati. Kalau emang menurut dia bagus, mereka bersedia untuk bayar mahal. Kalau acara kurang, mereka antara nggak bayar atau bayarnya murah. Makanya itu jadi pemancing untuk gue nyiapin komedian-komedian yang oke kata dia.
Nah si Aitu ini bagi-bagi tiket di pertunjukannya dia. Makanya yang datang kemarin selain orang yang beli tiket adalah fansnya Aitu. Makanya kalau lu lihat, gue dikasih tahu sama Rita dan dikasih tahu sama Aitu, dapat nih 50-50 gitu. Terus ya gue percaya aja. Pokoknya kalau mereka bilang dapat 50-50, udah beres lah. Gue nggak perlu ngecek lagi. Dan kalau lu lihat emang lu akan ngelihat ada banyak bule-bule sendirian. Bukan sendirian, maksudnya karena ada bule-bule yang adalah pasangannya orang Indonesia. Lu bisa ngeliat tuh di footage-nya. Tapi ada banyak bule-bule yang bener-bener bule aja gitu, datang untuk nonton gue. Itu karena Aitu. Strategi yang menarik menurut gue. Aitu nge-host, tapi Aitu juga ngebuka. Aitu nge-host, tapi Aitu juga nyiapin opener, pembuka. Namanya Austin Shields. Dia datang dari San Diego. Dia bilang dia pernah ke Bali untuk surfing dan segala macam. Dia ada beat soal monyet-monyet di Bali, dia bawain. Dan gue senang berjejaring ngobrol sama Aitu, ngobrol sama Austin, cerita-cerita soal skena stand up comedy di Brussels seperti apa. Dia bilang di Brussels lagi ada boom, baru aja naik. Dan sayangnya kota yang dominan stand up-nya, terutama stand up berbahasa Inggris, baru di Brussels. Di kota-kota lain ada, dia nyebut kota lain di Belgia, tapi gue lupa kota-kotanya apa. Terus Aitu ngebuka acara, Austin Shields pecah, terus gue naik, happy. You see faucets for people to wash before they do their prayers. That's pretty much Indonesian. But also, have you noticed the bidet, sir? Indonesian wash their ass. It's pretty Indonesian. And this is another thing I know that we're in Indonesia. Look at this fucking empty front row seats. This is so Indonesian. Look at this, white people in the front, white people. This is what elementary school looks like. Nobody wants to sit up front. This is bullshit. Gue kayaknya sejam deh tuh gue, atau hampir sejam, mungkin 55 menit tuh gue di 10,000 Hour Brussels. Selesai foto-foto, bubar, istirahat. Besoknya hari Minggu, gue check out dari hotel. Tapi sebelum gue terbang ke posisi gue sekarang di Frankfurt, gue melakukan open mic mensrea lagi. Kali ini di restorannya Erita, namanya Bumi Eta. Restorannya Erita posisinya agak keluar dari Brussels, bahkan udah bukan Brussels lagi. Kayak sebuah kota kecil gitu. Dan restorannya sebenarnya baru buka 17 November. Jadi kemarin tuh kayak soft launch-nya. Lucu bener ini. Kayak di pedesaan. Lucu. Rumahnya Tintin sama Captain Haddock kayaknya di sini. Cuman gue minta Erita untuk organize open mic mensrea, tapi kali ini untuk orang Indonesia aja. Dia berkenan, dia ngajak ke restoran, atau dia ngajak acaranya dilakukan di restoran. Gue bilang dengan senang hati dan mampirlah gue ke situ. Pas gue nyampe ke situ, penontonnya 90% ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau di Berlin kemarin 90% pelajar, kali ini pelajar cuma 10%. Jadi malamnya pelajar-pelajar kan banyak yang pada nonton gue tuh, karena kan berafiliasi dengan PPI Brussels. Terus mereka bilang, Mas Panji, saya sebenarnya pengen nonton Mas Panji yang besok open mic mensrea, cuman katanya tiketnya udah habis. Terus gue bilang, kayaknya kalau lu ngobrol sama Erita, selama lu bersedia berdiri, bisa deh. Oh yaudah, akhirnya dia ngomong sama Erita. Dan orang-orang itu beberapa datang. Jadi dari mungkin sekitar, gue mau bilang, mungkin 30 orang ya. 30 orang, 10%-nya itu, 3 atau 4 orangnya itu adalah pelajar, sisanya ibu-ibu di atas gue umurnya. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, pokoknya udah tua-tua banget. Dan gue ngerasa, oke, ini menarik untuk ngetes beat gue. Karena kemarin gue ngetes di depan pelajar, sekarang ngetes di depan bapak-bapak ibu-ibu. Mensrea kan harusnya untuk semua orang nih. Gue keluarin. Dan secara referensi mesti gue utak-atik dikit. Karena waktu di Berlin, gue pakai Seventeen, grup K-pop sebagai reference. Tapi gue gak yakin bapak-bapak ibu-ibu ini tahu. Gue cari yang grup juga, tapi mereka mungkin tahu apa ya. Gue pakai JKT48 dan agak kena. Cuman menarik menurut gue. Itu kemarin kemampuan
gua untuk menyesuaikan mensrea dengan lebih baik kepada penonton yang lebih luas itu terjadi. Happy sih gue. Happy, abis itu makan-makan, gue nambah, makanannya enak, Erita di Bumi Eta. Makanya enak, sukses untuk restorannya. Dan siapapun yang lagi nonton ini, kalau lu tinggal di Belgia, kalau lu ke Brussels dan sekitarnya, mampir ke Bumi Eta, restorannya si Erita. Dan lucu, si suaminya namanya Thomas, itu adalah seorang pencinta kopi. Jadi ketika gue minta kopi, dia bikinin kopi gue kopi enak, bener-bener dari espresso mesinnya dia. Dan beneran enak kopinya. Saya menikmati kopi buatan Thomas. Terus seperti layaknya acara-acara Indonesia yang diisi oleh bapak-bapak ibu-ibu ditutup dengan karaokean. Lucu banget. Ada satu bapak-bapak, gue lupa namanya siapa bapak ini, mohon maaf. Bapak ini lucu banget. Bapak ini yang ngurusin soundnya oke. Terus dia bilang, tahu nggak terakhir kali saya nonton Lawak di Brussels apa? Saya nonton Sri Mulat. Jadi terakhir kali saya nonton Sri Mulat, abis itu saya nonton Anda, kata dia. Waduh, tersanjung sekali. Waktu Sri Mulat dia juga yang ngurus soundnya. Jadi dia tuh namanya B-Jams. Dia adalah bapak-bapak, dia yang mengkoordinir bapak-bapak ngeband, bapak-bapak Indonesia ngeband. B-nya tapi bukan Brussels, tapi basement, karena dilakukan di basement. Di basement gitu, mereka ngejam. Terus bapak-bapak ini lah yang bikin karaokean. Jadi dia nyanyi-nyanyi, lucu banget bapak-bapaknya, bener-bener persis kayak anjing kalau misalkan bapak-bapak itu adalah personel Sri Mulat, cocok. Setelah itu ada satu, gue lupa namanya tapi ada anak pelajar Indonesia ikut karaokean, ya udah terus happy-happy aja. Setelah itu gue terbang ke Frankfurt, tempat gue berada sekarang. Panjang ya, panjang banget ini, sejam lebih gue yakin. Jadi terima kasih banyak udah ngikutin. Perjalanan menyenangkan. Oh, hampir gue lupa. Oh my God, hampir gue lupa. Di hari Minggu itu, setelah karaokean, Aitu datang nyamperin gue ke Bumi Eta untuk ngisi podcast. Jadi Aitu punya podcast ngobrol sama komedian namanya Who Gives a Fuck gitu. Atau Nobody Gives a Fuck. Dan di situ kami ngobrol-ngobrol. Gue juga punya footage-nya kalau gue gak salah. Dan disitulah kami ngobrol-ngobrol panjang lebar. Si Aitu cerita bahwa dia ngerasa ada momentum yang lagi terbangun untuk stand up comedy internasional di Eropa. Dan dia bilang kayak ombak gitu. Lu bisa ngeliat kalau lu mau surfing, lu bisa ngeliat ada ombak mau datang, lu kejar itu ombak. Supaya ketika ombaknya pas lagi di gede-gedenya, lu bisa menumpangi ombak tersebut. Nah, dia bilang, gue nih ngebaca lagi ada kayak gitu di Eropa. Di Brussels mau gue menangin. Gue mau dominan ngerjain acara-acara stand up berbahasa Inggris. Sehingga ketika trennya pecah, gue udah di paling atas. Omongan itu sejalan dengan yang gue lihat di Roma. Stand up comedy lagi naik, anak-anak muda semua yang pada nonton. It's the thing that hip people go to. Di Berlin juga seperti itu, cerita dari Fak dan Yana. Kalau itu benar, maka apa yang gue lakuin sekarang itu bisa jadi ada manfaatnya. Karena kemanapun gue pergi, gue pecah. Orang-orang itu tuh ngelihat bahwa gue bisa lucu gitu. Dan gue udah datang ke mereka. Gue berpikir ini harus gue jaga sih. Momentum gue bangun di Eropa. Nanti kita lihat. Katanya itu sih dia cuma butuh 1-2 hari untuk rilis. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Dah, itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Maaf panjang. Atau mungkin lu suka dengan pertunjukannya Dota di Weekly Vlog yang panjang ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.
Mainnya tuh ada di sini. Nah, ini ada orang-orang yang bingung kelihatannya sama apa yang gue lakukan. Let's go. Ya, gue nggak tahu ini orang apa. Nah, just a tourist. Paket tour and travel gitu. Sebenarnya bisa lu cari aja di internet, ada banyak pilihannya. Oh ya, sure. Sorry. No worries. So sorry. Iya. Harus baik sama orang asing.